Bagaimana kita harus hidup sejak saat ini? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi kita, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, bahwa tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Roh Kudus ada dalam hati mereka yang percaya kepada Injil dan Roh. Kita sekarang memberitakan Injil yang benar ke seluruh dunia tanpa membuang satu detik pun dalam kehidupan kita. Kita ingin menyerahkan diri kita bersaksi bagi Injil dan Roh. Semua orang tahu bahwa Rasul Yohanes disebut sebagai Rasul Kasih. Ini karena Rasul Yohanes tidak hanya mengenal, tetapi juga percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan Injil dan Injil air. Darah dan Roh Kudus. Ia adalah salah satu dari 4 murid Yesus yang paling dekat, tetapi juga disebut sebagai anak guru karena kepribadiannya yang tidak sabaran. Namun Rasul Yohanes tetap saja seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9. Kita memiliki dalam hati kita iman dan Roh Kudus yang sama dengan yang dimiliki Rasul Yohanes. Dan karena itu, kita senang memberikan makanan rohani dari firman Injil dan Roh kepada jiwa yang haus di seluruh dunia. Kita semakin bersyukur kepada Allah karena Roh Kudus dari Allah dalam hati memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. 1 Yohanes 4 ayat 13 menjelaskan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Allah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa. Sudahkah Anda menerima pengampunan dosa Anda dengan percaya kepada keberadaan Injil dan Roh dalam hati Anda? Kalau demikian, Roh Kudus ada dalam hati Anda. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Roh Kudus menyertai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka dengan percaya kepada Injil dan Roh. Dengan itu, orang-orang yang dilahirkan kembali, yang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, bisa dengan benar melakukan pekerjaan Allah. Sama seperti Yesus mulai memberitakan Injil setelah ia dicobai selama 40 hari di padang gurun. Ketika ia dibawa ke padang pasir, itu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama ada dalam hati orang-orang kudus yang juga menuntun dan melatih mereka
sehingga mereka bisa memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Kalau ada orang yang percaya bahwa ia sudah menerima pengampunan dosa melalui kebenaran Injil dan Roh, ia sungguh-sungguh memahami bahwa Roh Kudus berdiam dalam hatinya. Jadi kita harus menyerahkan diri kita untuk memberitakan Injil dan Roh, sehingga jiwa-jiwa yang masih memerlukan pengampunan dosa bisa menjadi dilahirkan kembali. Mereka yang memiliki Roh Kudus dalam hati mereka harus percaya bahwa Allah itu hidup dan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Setiap orang yang percaya kepada Injil dan Roh menyaksikan tentang Allah yang hidup di sepanjang kehidupan mereka. Tidak ada cara yang lain kecuali menyaksikan kasih Allah bagi mereka yang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh yang menyelamatkan itu. Karena Roh Kudus ada dalam hati mereka, mereka bekerja keras bagi keselamatan jiwa yang belum diselamatkan. Kita sudah menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada Injil dan Roh. Lalu bagaimanakah kehidupan orang-orang kudus itu? Kalau kita orang-orang benar menolak untuk memberitakan Injil dan Roh, itu artinya kita mengkhianati kasih Tuhan. Kalau orang-orang benar tidak mau hidup bagi kebenaran Allah, ia akan diperlakukan seperti garam yang kehilangan asinnya. Alkitab mengatakan bahwa garam yang demikian tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Rasul Yohanes mendorong kita untuk hidup saling mengasihi. Rasul Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Allah adalah kasih itu sendiri, dan kita yang sudah diberkati dengan iman kepada Injil dan Roh sudah menjadi pemilik dari kasih kebenarannya, dan sangat layak bagi kita untuk mengasihi orang-orang lain dengan iman kita kepada Injil dan Roh. Anak-anak Allah yang ada di dalam kasih Allah harus menyelamatkan mereka yang masih bergumul. Allah adalah kasih itu sendiri, dan kita yang sudah diberkati dengan iman kepada Injil dan Roh sudah menjadi pemilik dari kasih kebenarannya, dan sangat layak bagi kita untuk mengasihi orang-orang lain dengan iman kita kepada Injil dan Roh. Anak-anak Allah yang ada dalam kasih Allah harus menyelamatkan mereka yang masih bergumul di dalam dosa, di dalam rawa maut. Kita mulai mengenal Allah dengan percaya dan menerima kasih Allah yang dinyatakan melalui Injil dan Roh. Kata kasih sejati sebenarnya sangat cocok untuk dikenakan kepada Allah. Allah adalah Juru Selamat kita, kudus dan penuh kasih karunia dan maha kuasa. Kita harus percaya kepada Injil dan Roh, bukan hanya untuk bisa bertemu dengan Allah, tapi juga untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa dalam hati kita. Dan dengan percaya kepada Injil dan Roh, kita sudah menjadi anak-anak Allah dan menerima anugerah Roh Kudus. Bukti akan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita adalah usaha kita dalam pekerjaan keselamatan bagi orang-orang lain. Kita harus hidup dengan tujuan untuk membebaskan semua jiwa di dunia ini dari segala dosa mereka. Sebenarnya kita menghidupi kehidupan Yesus karena kita memiliki kasih-Nya di dalam hati kita. Sangatlah mungkin bagi kita untuk hidup untuk tujuan ilahi ini karena Roh Kudus berdiam dalam hati kita untuk selamanya. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah.
Manusia pada hakikatnya terdiri dari 100% gen mementingkan diri. Karena itu, manusia tidak hidup tanpa memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Kita bisa melakukan pekerjaan baik dari Allah hanya karena kasih Allah ada dalam hati kita melalui Injil dan Roh. Roh Kudus dan Allah hidup dalam hati kita, berdampingan dengan Injil dan Roh, menolong kita untuk melakukan karya keselamatan dari Allah. Tugas yang harus bagi orang-orang Kristen yang memiliki Roh Kudus dalam hati mereka adalah untuk memberitakan Injil dan Roh. Inilah pekerjaan yang ditanggungkan kepada orang-orang benar. Kalau orang Kristen lupa akan tanggung jawab ilahi ini dan hanya hidup bagi diri sendiri, orang itu tidak akan menjadi apa-apa. Kalau seseorang tidak memiliki kasih kepada sesama setelah menerima pengampunan dosa, maka orang itu tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah, karena Roh Kudus berdiam dalam hati orang-orang yang benar. Mereka tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan keselamatan dari Allah, karena kasih mereka kepada sesamanya. Kita semua sudah memiliki kehidupan rohani di dalam Roh Kudus dan melalui kebenaran Injil dan Roh. Kalau Anda tidak memiliki kasih karunia Allah dalam hati Anda, maka Anda masih tidak memiliki Roh Kudus dalam hati Anda. Meski Anda memiliki kenyataan, meski Anda memiliki keyakinan akan Injil dan Roh, Anda akan menjadi garam yang kehilangan asinnya. Kalau Anda hanya hidup bagi kehendak daging saja, orang harus mentaati tanggung jawab orang Kristen untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh penjuru dunia. Inilah sebabnya kita harus merenungkan tentang untuk apa kita hidup, khususnya karena kita hidup di zaman akhir, ketika kasih banyak orang menjadi dingin karena kedurhakaan merajalela. Matius 24 ayat 12. Kita harus memahami bahwa banyak orang binasa tanpa pernah mendengar Injil dan Roh. Sekarang ini kita harus mengambil bagian dalam penyelamatan jiwa-jiwa lain melalui Injil dan Roh. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam pelayanan menyelamatkan orang-orang lain, maka kita pasti akan tenggelam menjadi para pelaku kejahatan yang hanya mencari kehendak daging mereka sendiri. Dan akhirnya kita akan menjadi tidak berguna dalam gereja Allah dan dalam dunia juga. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus memahami tanggung jawab dan status dalam kehidupan kita. Apa kita bekerja bagi keselamatan orang-orang lain atau justru membunuh jiwa mereka? Kita harus sungguh-sungguh memahami apakah kita hidup untuk menyelamatkan orang-orang lain atau membunuh orang-orang lain. Saya bisa berlaku baik dalam rangka untuk memberitakan Injil Allah. Sangat mungkin bagi semua orang Kristen untuk memiliki kerinduan bagi keselamatan orang-orang lain. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin kita melakukan banyak sekali pekerjaan Allah? Kita berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi pekerjaan Allah melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Sebagaimana yang dituliskan dalam Wahyu 6 ayat 12 ayat 2. Kita pergi bersama komandan kita, Yesus, untuk mengalahkan musuh waktu demi waktu. Alasan untuk kemampuan kita melakukan pekerjaan Allah terletak dalam kebaikan hati yang diberikan Allah kepada kita melalui Injil dan Roh. Apakah di antara kita yang masih memiliki dosa dalam hati kita? Orang itu harus menguji dirinya dan menegaskan kembali iman kepada Injil dan Roh. Kita harus terlebih dahulu memastikan apakah kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan dari segala dosa dalam hati kita melalui Injil dan Roh. Hanya setelah itu kita bisa mengambil bagian di dalam karyanya, karya keselamatan Allah bagi orang-orang lain. Kalau seseorang masih tidak
dewasa iman, setelah ia dibasuhkan dari segala dosanya, orang itu akan cenderung hidup untuk kepentingannya sendiri. Orang yang demikian tetap menjadi orang Kristen yang tidak dewasa. Bagaimanapun, saat imannya bertumbuh, orang akhirnya akan sampai kepada pemahaman bahwa mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan dari Allah itu memang menyenangkan. Kemudian seseorang merasa memiliki kepuasan saat menyerahkan dirinya untuk pekerjaan keselamatan bagi orang-orang lain. Ketika kita hidup dalam keadaan iman yang tidak dewasa, kesenangannya akan bersifat sementara dan kesulitannya banyak. Di sisi lain, saat iman kita bertumbuh dalam Injil dan Roh, kita akan merasakan peningkatan sukacita karena keikutsertaan kita ialah karya keselamatan Allah. Pada tingkat ini, kita merasakan kehampaan dan kegelisahan dalam kehidupan kalau kita berhenti melakukan karya keselamatan Allah. Bahkan saja sekalipun, saudara seiman yang kekasih, Anda mungkin bertanya di mana dikatakan hal demikian di dalam Alkitab. Dan saya akan menjawab bahwa sudah mengatakan di dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi orang yang mengasihi, mengenal Allah dan lahir dari Allah. Seseorang yang bisa mengasihi sesamanya memiliki iman yang dewasa. Sahabat, apakah Anda percaya bahwa lebih dari 10.000 orang meninggal dunia di Eropa di musim panas ini karena kepanasan? Tetapi itu benar. Laporan CNN mengatakan bahwa hampir 20.000 orang meninggal karena bencana ini. Cuaca yang tidak normal seperti ini membunuh begitu banyak orang. Tuhan mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 6. Dengan demikian, kita hidup di akhir zaman dan tidak memiliki banyak waktu luang. Jadi keharusan bagi kita untuk memahami bagaimana menghadapi kehidupan sebagai orang-orang benar. Kita harus menghidupi kehidupan bagi kebenaran Allah, dipimpin oleh Roh Kudus melalui para pendahulu yang sudah ada di depan kita secara rohani di dalam gereja Allah. Sekarang Anda harus memutuskan dalam hati Anda, apakah Anda menghidupi kehidupan keselamatan bagi orang lain atau yang membunuh orang lain. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk hidup benar dengan tuntunan Tuhan hanya kalau Anda menentukan untuk menghidupi kehidupan bagi karya kebenaran Allah. Kalau kita tidak hidup dengan tujuan untuk karya kebenaran Allah, waktu kita akan terbuang, mengalir begitu saja seperti arus yang sangat cepat. Jadi kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana, mencari kesempatan untuk memberitakan Injil dan Roh. Kita harus mengingat dalam pikiran kita bagian Alkitab yang mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan hidup dalam penyesalan dan akhirnya akan dipakai oleh iblis si jahat, kehilangan aman di dalam jiwa kita. Saudara seiman yang kekasih, meskipun saya memiliki banyak kekurangan,
Saya masih memiliki hati yang penuh belas kasihan bagi keselamatan orang-orang lain. Karena kita memiliki Injil, air, dan Roh dalam hati kita, kita bisa mempraktekkan kasih karunia Allah. Kita bisa menghidupi kehidupan berkemenangan karena belas kasihan Allah sudah tercakup dalam Injil, air, dan Roh yang kita percayai. Kita harus saling memperhatikan. 1 Yohanes 4 ayat 12 menuliskan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Pernahkah Anda melihat Allah? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dengan mata jasmaninya. Namun kita sudah mengenal Allah melalui Yesus Kristus dan kasih-Nya dituliskan dalam hati kita. Bagian Alkitab hari ini mengatakan bahwa kalau kita saling mengasihi, Allah sudah diam dalam kita dan kasih-Nya sudah sempurna dalam kita. Allah sudah membasuhkan segala dosa kita ketika kita masih berdosa melalui Injil dan Roh. Allah kemudian sudah menjadikan kita sebagai umat-Nya yang kudus dan mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Bukannya menghukum kita sampai mati, Allah memberikan kehidupan baru kepada kita. Inilah kasih Allah. Karena kita sudah menerima kehidupan baru melalui kasih Allah, kita juga harus mengambil bagian dalam karya Allah, menyelamatkan orang-orang lain. Gereja Allah harus menjadi tempat di mana orang-orang percaya demikian berdiam. Saya ingin mengatakan bahwa Anda dan saya harus setia dalam tanggung jawab melalui karya Allah. Orang-orang yang menikah dengan setia mengambil bagian dalam melayani Injil. Para pemuda dan pemudi dalam Kristus juga melayani dalam Tuhan dengan tujuan yang sama. Maka yang masih sangat muda, anak-anak laki-laki dan perempuan dalam gereja Allah juga mengambil bagian dalam karya keselamatan bagi orang-orang lain. Kekurangan fisik kita bukanlah masalah ketika kita melakukan pekerjaan Allah. Sekali kita menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepada kita, Ia memberikan tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Kita penuh sukacita dan setia melaksanakan tugas yang baru ini. Kalau kita mau menyerahkan diri untuk pekerjaan keselamatan bagi orang-orang lain, bagaimana mungkin Allah tidak membereskan kekurangan fisik kita? Bukankah itu alasannya Allah menyelamatkan kita? Pernahkah Allah melewatkan kekurangan kita? Karena itu, orang-orang yang baru dilahirkan kembali harus menghargai mereka yang sudah matang secara rohani di dalam Kristus. Karena alasan itu, kadangkala ada orang yang begitu memberontak sekali. Mereka bangkit dan dipelihara di dalam firman Allah. Anak-anak juga sering melawan orang tua, mengabaikan keinginan orang tuanya, agar tidak memisahkan diri dari para pemimpin rohani kita. Kita harus memahami betapa Allah sangat mengasihi kita melalui mereka. Kalau kita bekerja bagi Injil, air, dan Roh dalam cara yang benar, kita akan memahami betapa para pemimpin dan pendahulu iman dalam gereja Allah sudah sangat bersabar dengan kita. Sekarang kita memahami betapa besarnya kasih yang kita terima dari Allah. Kita akan mampu membagikan kasih yang sama kepada orang-orang lain. Sebagaimana Tuhan tidak menekankan kepada kekuatan fisik kita atau kesalehan pribadi kita dalam keputusannya menyelamatkan kita, kita harus hidup oleh iman. Sebagaimana Tuhan memandang ke pusat hati kita, kita harus hidup oleh iman di dalam hati kita dan bukan dengan daging kita. Kita sering melihat saudara kita dalam gereja Allah berusaha untuk hidup setia untuk Injil. Kalau seseorang hidup untuk memberitakan Injil, kita harus bisa memahami kekurangan fisik dari orang itu. Alkitab menjelaskan kepada kita, kasih menutupi banyak dosa. Amsal 10 ayat 12. Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tidak ada ketakutan dalam kasih Allah. Seorang yang membuat tekad untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain akan membiarkan kekurangan orang lain dan mengkonsentrasikan dirinya kepada tekadnya itu. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bagi Allah, kita juga akan seperti itu. Namun kita sering hidup berbeda dengan iman kita. Masih belum dewasa. Karena itu, kita harus belajar dari iman orang-orang yang secara rohani lebih dewasa dibandingkan kita. Ada saya saling melayani ketika kita berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang Tuhan katakan? Ia mengatakan bahwa barang siapa yang terdahulu harus melayani yang terkemudian. Hanya karena kita melayani sekelompok domba yang belum dewasa, apakah itu berarti kita harus sungguh-sungguh membasuh kaki mereka dan juga membasuh muka serta memberi makan mereka? Tentu saja, kalau kita melayani bayi, kita memang harus melakukannya. Namun setelah mereka bertumbuh dalam kerohanian sedikit demi sedikit, kita harus menuntun mereka, membimbing mereka, dan berdoa bagi mereka untuk mengajar mereka kebenaran bagi pertumbuhan rohani mereka. Kita mungkin harus menolong mereka dengan masalah-masalah yang besar, tapi kita juga harus membiarkan mereka menyelesaikan beberapa masalah kecil mereka sendiri. Kita harus bisa mengambil keputusan, membulatkan hati kita untuk hidup oleh iman. Para pendahulu iman kita sudah menderita supaya kita bisa hidup setia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di hari yang jahat ini. Bahkan mereka yang belum dewasa dalam iman juga masih harus melayani Allah, tapi mereka harus meniru iman para pendahulu yang sedang bekerja bagi keselamatan orang-orang lain. Yang harus mereka tiru bukanlah keadaan fisik para pendahulu itu, tapi hati mereka yang berpusat untuk melayani Allah. Kita harus belajar menghargai nilai dari orang-orang lain dan bukannya kelemahan mereka. Orang ini memiliki pikiran yang sangat berharga. Ia melakukan karya keselamatan bagi orang-orang lain, meski ia sendiri masih memiliki kekurangan. Ia melakukan pekerjaan Allah dengan tekun, dengan sepenuh hatinya. Kita akan kehilangan banyak kalau kita saling berkelahi. Kita bahkan bisa melangkah jauh sampai saling membunuh. Apakah Anda ingin menghidupi kehidupan membunuh orang-orang lain? Kalau kita tidak ingin dipakai untuk tujuan jahat, kita harus hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Sebagaimana yang dikatakan bahwa Allah itu kasih. Karena kasih itu ada dalam kita, maka kita juga melakukan pekerjaan menyelamatkan orang-orang lain. Untuk mengikuti kehendak Allah berarti bekerja bagi keselamatan orang-orang lain. Orang-orang yang dilahirkan kembali dengan iman kepada Injil dan Roh hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa keselamatan bagi yang belum diselamatkan. Kita harus menetapkan diri kita untuk menghidupi kehidupan yang benar, sehingga tujuan hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kala kita terbawa oleh pikiran jahat yang mendorong kita untuk hidup bagi kepentingan kita sendiri. Karena itu, kita cenderung untuk tersesat kalau kita tidak menetapkan hati kita untuk mengikuti kehendak Allah. Orang-orang yang menetapkan diri untuk mengejar kehendak Allah bisa dengan cepat berbalik ketika mendapati diri mereka hidup untuk tujuan yang jahat untuk memuaskan kehendak pribadi mereka. Barang siapa yang mendapati dirinya melakukan kesalahan harus mengakuinya secara terus terang dan berdiri teguh dalam Injil dan Roh. Jangan hanya mengharapkan adanya perubahan emosi di dalam kehidupan Kristen Anda. Kehidupan rohani seseorang tidak berisi sikap narsis yang menguasai diri yang dipenuhi dengan air mata. Ketika kita mengeluarkan air mata, kita mendapatkan kelegaan sesaat dari stres. Namun menangis memiliki efek samping yang menyebabkan
seorang menjadi puas hanya dengan sekadar katarsis secara emosi yang memang membuat orang itu baik dalam keadaan psikologisnya. Namun keadaan psikologis seseorang tidak ada gunanya kalau dipakai sebagai pusat untuk belajar pelajaran yang bersifat rohani. Orang-orang yang demikian menyanyiakan hidupnya dengan tidak bisa memahami tujuan dasar dari kehidupan mereka. Karena Allah adalah Allah kasih, orang-orang benar harus hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Sebagaimana yang sudah Anda lakukan, Anda harus tetap melakukan pekerjaan baik Anda dengan tujuan itu. Hal itu tidak ada bedanya juga bagi orang-orang yang baru dilahirkan kembali. Tidak terlalu banyak orang yang baru dilahirkan kembali dalam gereja kita. Paling tidak sudah 1 tahun di mana Anda semua sudah datang ke gereja kita dan percaya kepada Injil, bukan? Kalau pengalaman gereja Anda kurang dari 1 tahun, mungkin masuk akal untuk berpikir bahwa Anda berlaku demikian, karena Anda belum tahu terlalu banyak. Setelah itu, waktunya bagi Anda untuk hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Kita harus hidup sejak muda kita untuk tujuan kemuliaan Allah. Kemudian Allah akan memberkati Anda dan memegang Anda. Allah juga akan mencurahkan hikmat-Nya kepada Anda, menjadikan Anda kuat dalam tubuh dan roh Anda. Ia akan menolong dan melindungi Anda. Namun kalau Anda hanya tertarik kepada diri sendiri dan tidak untuk menyelamatkan orang-orang lain, yang ada hanyalah kutuk dan kematian menanti Anda. Mementingkan diri tanpa kasih berakibat kematian. Saudara seiman yang kekasih, pelayanan literatur Kristen kami pada kenyataannya adalah bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Hati saya bersumpah, hati saya bersimpati dengan Rasul Yohanes saat ia menuliskan surat ini. Yang mau saya jelaskan adalah bahwa hati kita yang penuh dengan Roh Kudus adalah serupa dengan hati Yesus yang adalah Allah kasih yang memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Singkatnya, kita harus memutuskan antara menghidupi kehidupan bagi jasmani kita yang akan membunuh jiwa-jiwa lain atau bagi tujuan keselamatan Allah bagi jiwa-jiwa lain. Saya memutuskan untuk hidup bagi Allah. Kita semua harus memutuskan untuk hidup sesuai dengan standar yang demikian. Namun hati kita gampang terguncang. Kita harus menetapkan pikiran kita dan berdiri teguh di dalam Injil setiap kali hati kita terguncang. Saudara seiman yang kekasih, pernahkah Anda melihat orang-orang yang menghidupi kehidupan bagi kepentingan orang-orang lain? Beberapa orang bahkan menghidupi kehidupan bagi orang-orang lain sebelum mereka mengenal Injil. Kita juga mendengar ada orang yang memberikan seluruh tabungan hidupnya sebagai bantuan beasiswa untuk sekolah. Kita mendengar kisah mengenai seorang wanita tua yang menjual roti dan kecambah di sepanjang hidupnya, menyumbangkan tabungan mereka ketika mereka berkumpul bersama-sama untuk tujuan itu. Memang luar biasa kasih yang ditunjukkan oleh orang yang menyumbangkan seluruh tabungannya kepada masyarakat. Beberapa orang menyumbangkan tabungan mereka untuk menolong orang miskin, meski mereka belum menerima pengampunan dosa. Saya mengagumi semangat mereka, meski mereka belum diselamatkan karena keyakinan mereka kepada Injil dan Roh. Hati mereka yang melayani orang-orang lain ada pada tempat yang benar. Kalau bahkan orang-orang yang belum dilahirkan kembali mendedikasikan hidup mereka untuk melayani orang-orang lain, lalu bagaimana kita yang sudah menerima pengampunan dosa harus menghidupi kehidupan kita? Tidakkah kita hidup dengan keadaan iman yang benar dalam Yesus Kristus? Roh Kudus ada dalam kita yang sudah percaya kepada Injil dan Roh. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, sangat pantas kalau kita melakukan pekerjaan kebaikan Roh Kudus.
Roh Kudus bersukacita ketika kita menghidupi kehidupan bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Saya tidak menuduh Anda tidak memiliki semangat yang mulia. Yang saya katakan yaitu bahwa kita harus menghidupi kehidupan kita dengan tujuan yang untuk saling mengasihi. Kalau seseorang nampak sekarat, kita harus menolong dia untuk hidup dan bukannya justru membunuh dia. Apakah Anda mengerti? Kita harus melakukan karya yang memberi kehidupan. Para pendahulu rohani kita memiliki kekurangan. Orang-orang Kristen yang baru dilahirkan kembali juga memiliki kekurangan. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kekurangan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita? Ia melakukannya dengan kuasa Injil dan Roh. Ia menjadi pengganti bagi keselamatan kita. Itulah kasih Allah. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan bagi kita, kita harus menghidupi kehidupan yang memberi kehidupan kepada saudara kita dan kepada jiwa-jiwa lain. Tidakkah kita hidup untuk tujuan itu? Demikianlah kita bisa memelihara hati kita dengan benar. Perkataan orang-orang benar tidak menyebabkan luka emosi karena semuanya tidak didasari oleh kebencian, tetapi oleh kasih. Saya bisa membagi hati saya tanpa keraguan ketika saya bertemu dengan rekan sekerja. Ini dimungkinkan karena kami sangat saling mengenal dan saling percaya. Saudara seiman yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kalau kita percaya kepada kasih Tuhan kita, maka semua kelemahan kita akan ditutupi. Kita harus menutup kekurangan kita dengan kasih-Nya, dan bagian yang berharga dalam hati kita harus dinyatakan dalam pelayanan kita kepada Injil. Kita harus hidup dengan tujuan untuk menyebarkan kasih Allah. Saya mengasihi Anda semua dalam Tuhan. Pada saat ketika kedatangan Tuhan semakin mendekat dan dunia sedang berubah dengan sangat cepat, kita jangan sampai membedakan di antara saudara dan saudari kita, mengasihi beberapa dan membenci yang lainnya. Kita harus mengasihi semua dalam Tuhan. Apa kita akan menolong orang-orang lain kalau kita berasal dari dunia ini? Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memberi tanpa ada motivasi yang lain di antara orang-orang dunia. Bagaimana ketulusan kita menghidupi kehidupan bagi jiwa-jiwa lain? Kita menghidupi kehidupan mendedikasikan semua untuk tujuan yang dipandang baik oleh Tuhan. Kita jangan menyerah dari iman kita. Ketika kita sudah menghidupi kehidupan yang begitu berat untuk memelihara iman kepada firman Injil dan Roh, Tuhan mengatakan bahwa kita harus semakin mengasihi sesama kita saat akhir zaman sudah semakin mendekat. Karena kasih adalah milik Allah, sangat tepat bagi kita untuk sangat saling mengasihi. Ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau kita tidak mengenal kasih Allah, kita tidak akan bisa saling mengasihi. Saya ingin mengajukan permintaan kepada Anda. Kasihi dan lahirlah dan hiburlah saudara Anda dalam Kristus. Lakukan satu dengan yang lainnya. Kita tidak hanya harus menyerahkan diri kita untuk karya keselamatan bagi mereka yang belum menerima pengampunan dosa, tapi juga karya menguatkan mereka yang sudah ada dalam Gereja Allah. Kita harus memperdamaikan jika muncul pertengkaran sejalan dengan iman kita kepada kasih Allah yang dinyatakan dalam Injil dan Roh. Dalam segalanya, kita harus melakukan pekerjaan memulihkan kehidupan dan bukannya membunuh jiwa-jiwa lain. Saya bersyukur kepada Allah
bahwa ada banyak jiwa yang dilahirkan kembali dari air dan roh di seluruh dunia ini. Namun bukan tugas yang mudah untuk merawat jiwa-jiwa itu. Namun kita dikuatkan dengan merawat jiwa-jiwa yang masih belum dewasa itu. Kita harus memperhatikan kebutuhan orang-orang yang baru, dilahirkan kembali, memberi makan mereka dengan makanan rohani firman kebenaran. Ketika kita melakukannya, kita para pendahulu kemudian juga mendapatkan kekuatan. Iman yang benar tidak bisa bertumbuh dalam kita, kecuali kalau kita setia dalam melayani Injil air dan roh. Sebagaimana Tuhan sudah melayani dan berkorban karena kasih-Nya kepada kita, kita harus menetapkan diri untuk dipakai dalam pekerjaan bagi keselamatan orang-orang lain. Kiraan kita harus ditetapkan untuk mengatakan, Tuhan, izinkan saya untuk hidup bagi pekerjaan keselamatan orang-orang lain. Tuhan Allahku, berkatilah saya menghidupi kehidupan yang demikian adalah kehidupan kita. Adakah di antara kita yang memegahkan kebenaran sendiri di dalam daging setelah dilahirkan kembali? Kita jangan pernah melakukannya. Tidakkah kita semua bergumul untuk melayani Tuhan? Kita masih harus menjalani kehidupan kita di hari-hari kita bagi keselamatan orang-orang lain. Kita tidak akan memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, kecuali kalau kita hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Hanya ada dua pilihan dalam kehidupan kita, menyelamatkan jiwa-jiwa lain atau membunuh mereka. Kita akan menghidupi kehidupan tanpa penyesalan. Kalau kita memilih untuk hidup bagi orang-orang lain, kalau kita hidup dalam pengucapan syukur kepada Yesus Kristus yang sudah mencurahkan kepada kita Injil air dan roh, kita tidak akan menyesal di akhir kehidupan kita. Hikmat adalah sesuatu yang penting ketika kita berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Orang-orang kudus tidak akan bertumbuh dengan hanya sekedar menyetujui semua yang mereka lakukan. Kita perlu menegur sebagaimana kita juga ditegur. Namun jangan sampai itu dilakukan di saat yang tidak perlu. Ketika kita memahami kejahatan dan dosa-dosa kita, yang kita perlu lakukan adalah bertobat dan berbalik dari semuanya itu dalam iman kita kepada Injil dan roh. Kita bisa melakukan pekerjaan Allah dengan setia dalam iman kita kepada Injil dan roh. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita.